Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 410, menemukan kebenaran tentang hilangnya Victoria. Jessie dan Yumi sedang sarapan di ruang makan umum, mengenakan pakaian yang pantas untuk acara tersebut. Tidak banyak orang di sana karena kebanyakan dari mereka adalah orang asing. Pergilah dan nikmati makanannya. Yumi tersenyum pada keduanya. Sarapan disajikan secara prasmanan dan para tamu tidak perlu menunjukkan tiket untuk makan di sana. Siapapun yang bisa masuk ke hotel akan bebas memilih dari ratusan bahkan ribuan hidangan lezat. Lauren sudah selangkah lebih maju dan pergi mengambil makanan. Meskipun Jordan juga ingin pergi bersamanya, Jessie sudah berdiri dan berjalan mendekat saat itu. Jessie berkata, "Jordan, ikut aku ke atas untuk mengambil sesuatu. Kita akan kembali lagi untuk makan setelah ini." Oh. Jordan tidak mengatakan apa-apa dan malah berjalan keluar bersama Jessie. Ketika dia sampai di lift, Jordan bertanya, "Jessie, tidak ada yang terjadi di DC beberapa hari terakhir, kan?" Jessie menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa, aku di sini bersama pangeran dan putri untuk urusan bisnis dan urusan pribadi juga. Keluarga Howard tidak akan berani melakukan apapun padaku." Sambil menggesek kartunya, Jessie memasuki ruangan tetapi dia tampaknya tidak mencari sesuatu yang khusus. Jordan dapat melihat bahwa Jessie sengaja memanggilnya ke atas agar dia dapat berbicara dengannya berdua saja. "Jordan, aku berangkat malam ini." Jordan sedikit terkejut. "Kau akan pergi malam ini? Tidakkah kau ingin tinggal beberapa hari lagi? Orang tua dan kakek Lauren ingin makan bersama kalian lagi." Jessie menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. "Sebenarnya aku mengambil risiko besar dengan datang ke sini. Aku tidak bisa tinggal lama di sini." Jordan mengangguk, memahami bahwa situasi Steles saat ini memang berada pada tahap yang sangat sulit. Jessie melanjutkan dengan ekspresi tegas, "Sebelum aku pergi, ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu. Setelah beberapa hari terakhir mengintai, aku berhasil mengetahui di mana Jamie berada." "Di mana Jamie sekarang?" tanya Jamie penasaran. Jessie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu, tapi dia datang ke DC beberapa waktu lalu dan dia bahkan membawa Victoria bersamanya." Jamie langsung tercengang. "Jessie, apa yang kau katakan? Kau bilang Victoria dibawa pergi." Jordan selalu mengira bahwa keluarga Howard telah menahan Victoria untuk memaksanya menikahi Lauren. Sebagai tanggapan, Jessie mengeluarkan foto dari tas tangannya. Foto itu tampak baru saja dicetak. "Lihat, ini foto yang diambil oleh kamera pengawas di bandara hari itu." Jordan memperhatikan dengan saksama foto mereka berdua. Namun, berdasarkan sosok mereka dan sorot mata mereka, Jordan 100% yakin bahwa mereka adalah Jamie dan Victoria. Faktanya, Victoria mengenakan gaun yang sama seperti yang dia kenakan pada hari mereka putus. Tidak salah lagi, ini Victoria. Jordan sangat gembira. Ini adalah pertama kalinya dia mendapat informasi tentang keberadaan Victoria sejak dia menghilang tanpa alasan. Pada saat ini, Jordan juga menyadari bahwa koneksi Jessie jauh lebih kuat daripada koneksinya. Dia telah memeriksanya begitu lama tetapi dia masih belum menemukan keberadaan Victoria. Namun, Jessie baru berada di sana selama 3 hari dan sudah menemukan foto Victoria dan Jamie. Lagi pula, sudah cukup lama sejak dia menghilang. Semakin lama suatu masalah berlalu, semakin sulit untuk menyelidikinya. Faktanya, Jessie juga pernah menjalani persidangan sekitar 7 atau 8 tahun lalu. Oleh karena itu, ia memiliki jaringan koneksi dan antek-anteknya sendiri di sini. Namun, Jessie selalu menjadi orang yang sangat tertutup. Sampai-sampai Jordan, saudaranya, tidak tahu siapa saja antek Jessie, apalagi orang luar. Dengan foto di tangannya, Jordan terus bertanya, mengapa Jamie membawa pergi Victoria? Ah. Pada saat ini, Jessie secara mengejutkan menundukkan kepalanya dan mendesah, seolah-olah dia kesulitan untuk berbicara. Mengingat betapa Jordan mencintai Victoria, bagaimana mungkin dia bisa tahan tidak mengetahui jawabannya? Dia menarik baju Jessie dan bertanya dengan keras, "Jessie, apa kamu tahu sesuatu? Cepat, beritahu aku." Jessie yang tampak bingung berkata, "Jordan, kamu dan aku tumbuh bersama Jamie. Sekarang setelah kita dewasa, kita mungkin akan melewati masa-masa yang panjang tanpa saling menghubungi atau bertemu. Namun, menurutku persaudaraan kita tidak pernah hilang." Jordan juga berpikir begitu. Mereka bertiga selalu dekat dan hubungan mereka jauh lebih baik daripada kebanyakan saudara dari keluarga biasa. Jessie berkata, "Namun pada akhirnya, Jamie dan saya tidak dilahirkan dari ibu yang sama. Kami mungkin memperlakukannya sebagai saudara kandung, tetapi dia mungkin tidak memperlakukan kami sebagai saudaranya. Saya selalu merasa bahwa dia menyimpan permusuhan yang kuat terhadap kami berdua." "Apa?" Jordan tercengang. "Mengapa Jamie?" Jessie berkata, "Jordan, pikirkan baik-baik.
Dia mengirim Lauren kepadamu selama latihanmu di medan perang. Menurutmu, apakah itu kebetulan atau tindakan yang disengaja? Ada banyak sekali wanita cantik di negara ini. Dari semua wanita, mengapa dia harus memilih satu dari keluarga berkuasa seperti keluarga Howard? Sebenarnya Jordan juga sudah memikirkan pertanyaan itu dan merasa bahwa itu pasti bukan suatu kebetulan kalau Jamie yang mengirim Lauren kepadanya. Lauren mungkin cantik, tetapi dia bukan satu-satunya wanita cantik di sekitarnya. Selain itu, ada juga Hailey, yang berasal dari keluarga kelas 3 dan tidak dihargai oleh neneknya. Akan menyenangkan jika dia memberikan Hailey kepada Jordan dan membiarkannya mempermainkannya. Setelah perbuatannya selesai, dia juga tidak akan diburu oleh keluarga Camden. Jesse bertanya, apakah keluarga Howard membalas dendam padamu karena apa yang terjadi antara kamu dan Lauren? Apakah nyawamu juga terancam pada suatu saat? Jordan mengangguk. Brad sengaja menyuap Hailey dengan uang untuk mencari keadilan bagi Lauren yang telah dilecehkan oleh Jordan. Ia menyebabkan Jordan akhirnya memiliki salah satu anak kembar yang dihamili oleh pria lain, yang membuat Jordan hampir putus asa. Setelah itu, Jordan masuk ke rumah keluarga Howard. Jika bukan karena pesawat berbentuk UFO yang dibawanya dan disembunyikan di dekatnya, dia pasti sudah dibunuh oleh keluarga Howard. Jamie adalah penyebab semuanya. Jika Jamie tidak membawa Lauren pergi dan memberikannya kepada Jordan, hal-hal tidak masuk akal ini tidak akan terjadi sama sekali. Jesse melanjutkan, meskipun aku tidak ingin menganggap saudaraku seperti ini, setelah menyatukan semuanya, aku hanya bisa menyimpulkan bahwa Jamie melakukan ini dengan sengaja, hanya untuk meminjam kekuatan Howard untuk membunuhmu. Jordan begitu terkejut hingga tanpa sadar ia mundur selangkah dan bertanya, apa? Jamie ingin membunuhku. Jordan sama sekali tidak dapat mempercayai kenyataan ini. Selama ini, Jamie sangat baik padanya dan dia sering memilih wanita tercantik untuknya dan mengiriminya makanan dan hadiah terbaik di dunia. Mungkinkah ini semua hanya ilusi? Jordan sama sekali tidak berani mempercayai apa yang didengarnya. Mengapa dia melakukan itu? Kita mungkin tidak dilahirkan dari ibu yang sama, tetapi dia juga tidak perlu membunuhku. Keluarga Stelle memiliki begitu banyak aset, yang cukup untuk dibagi rata oleh kami bertujuh dan dinikmati selama sisa hidup kami. Tidak ada alasan baginya untuk melakukan ini hanya untuk memperebutkan bagian aset yang lebih besar. Setelah hening sejenak, Jesse berkata, ini bukan demi uang, tapi rahasia keluarga. Rahasia keluarga. Apa sebenarnya rahasia yang akan terungkap kepada mereka hanya setelah mereka menyelesaikan semua cobaan yang diberikan oleh keluarga? Mungkinkah itu sesuatu yang nilainya lebih dari aset mereka yang lebih dari $100 miliar?